Kita sudah mulai membaca kitab yang terakhir, kitab Wahyu, tentang masa depannya, masa depan. Sejarah dunia ini mungkin pasti akan diakhiri suatu hari nanti. Namanya itu eskatologi. Eskatologi itu juga ada dua eskatologi ya. Secara pribadi, yaitu meninggal dunia, itu ya sama dengan hari kiamat ya pribadi. Kiamat yang kedua itu ya kehancuran seluruh dunia. Itu dua macam. Jadi di antara dua, yang mana lebih dahulu datang ya. Tinggal itu saja. Suatu hari pasti kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Jadi melalui kitab yang terakhir ini ya kita merenungkan diri kita sendiri, iman kita, dan bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kitab Wahyu gambar besar ya tentang Alkitab. Alkitab itu berbicara tentang surga. Surga itu dicerminkannya di Taman Eden. Di dalam kitab Kejadian melalui penciptaan. Tapi ini rusak karena dosa manusia. Sehingga untuk bangsa Israel di tabernakel atau bayi suci itu fungsinya dengan Taman Eden. Itu khususnya untuk bangsa Israel. Jadi melalui tabernakel kita bisa menyembah Allah, kemudian bisa menerima keselamatannya. Tapi ini semacam contoh. Tabernakel itu bentuknya itu apa yang ada di surga. Itu betul-betul diciptakannya. Di bumi ini itu tabernakel atau bayi suci. Melalui tabernakel atau bayi suci kita bisa menyembah Allah. Tapi ini juga mungkin terbatas ya. Karena hanya di Israel saja. Orang bukan Israel tidak tahu bayi suci seperti apa. Nanti ini akan dinyatakan melalui Yerusalem baru. Kemudian melalui ciptaan baru, itu gereja. Bukan hanya bangsa Israel. Kemudian semua nubuat akan digenapi melalui kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu sebenarnya semua sejarah penebusan Allah. Di Taman Eden, kemudian tabernakel atau bayi suci, kemudian nanti Yerusalem baru. Itu ya semua cerita tentang surga. Kitab Wahyu ya, penulisnya sudah tahu, Yohanes, yang menerima surat itu ke-7 jemaat di Asia Kecil. Dia menulis surat ini di Pulau Patmos ya, karena semacam penjara ya, dibuang di sana. Karena ada latar belakangnya, itu zaman Raja Domitianus, raja yang ke-11 ya, itu begitu jahat. Seperti Raja Nero, mau membunuh semua jemaat-jemaat. Jadi latar belakangnya itu ada penganiayaan besar dalam kehidupan jemaat-jemaat, khususnya dari kerajaan Roma. Jemaat juga harus menyebut raja kerajaan Roma itu disebut Tuhan. Bukan Yesus, kepada Yesus tidak boleh disebut Tuhan. Ini mungkin maka sulit dapat pekerjaan juga, sulit berdagang juga, ya karena tidak menerima Raja Kaisar sebagai Tuhan, ya mungkin persekutuan apapun, kerja pun itu sulit dapat. Dan juga sehingga biasanya ada penganiayaan besar, ada dua macamnya, martir atau murtad. Harus ambil keputusan, tetap menyebut Yesus Tuhan, tetap mengikuti Yesus Kristus, atau hidup seperti orang biasa. Maka itu kitab Yohanes itu bukan hanya mungkin menulis doktrin kekristenan ini untuk jemaat, tidak. Seperti surat umumnya. Itu soalnya mati atau hidup. Harus pilih. Siap mati, kalau begitu ya ikut Yesus Kristus. Kalau tidak mau mati, ya murtad. Jadi itu latar belakang kitab Wahyu. Tujuannya di sini dunia ini akan berkesudahan. Namanya eskatologi ya. Kemudian kerajaan surga diberikan kepada jemaat yang setia. Kemudian gereja akhirnya akan menang. Itu sebenarnya inti yang paling penting di dalam kitab Wahyu. Next. Kemudian pembagian pasal itu sesuai dengan pasal 1 ayat 19. Yang sudah dilihat, kemudian ini pasal 1. Kemudian yang sedang terjadi, itu pasal 23. Kasus-kasus yang terjadi di dalam 7 jemaat itu
Pasal 2 sampai 3. Kemudian pasal 4 sampai 22 yang akan terjadi. Jadi dia melihat semuanya ini melalui penglihatan. Pasal 4 sampai 22 itu, pasal 2 sampai pasal 3 itu kejadian yang terjadi di dalam gereja, 7 gereja. Ya, penderita. Tetapi kenapa tiba-tiba diangkat ke surga, kemudian surga terbuka? Surga terbuka itu artinya ada hadirat Tuhan. Jadi dikuasai oleh Roh Kudus, kemudian dia melihat penglihatan di surga. Di bumi ada penderitaan. Tetapi di surga itu ada kemenangan. Jadi tujuannya Yohanes dan jemaat-jemaat harus melihat ke surga. Bukan di bumi yang sekarang penderitaan yang penuh dengan penderitaan ini. Sehingga mereka, kalau mereka betul-betul melihat penglihatan apa yang terjadi di surga itu, sehingga kemuliaannya, kuasanya penuh dengan ya semua hormat untuk Tuhan, ibadah yang luar biasa ini terjadi, sehingga mereka bisa bertahan di bumi ini. Maka itu dibandingkannya, pasal 23 sama pasal 4 sampai 22 itu ya perbandingan, macam perbandingan. Kemudian ada ketujuh materai, kemudian ketujuh sangkakala, kemudian ketujuh cawan, kemudian keruntuhan Babel, perjamuan kawin anak domba, kemudian penghukuman setan yang terakhir itu, kemudian langit baru dan bumi baru. Next. Ciri khas kitab nubuat itu memang itu untuk belajar kitab Wahyu itu agak sulit. Kenapa sulit? Ya karena belum belajar. Sulit. Kemudian karena belum mengerti latar belakang kitab Wahyu itu. Kitab Wahyu itu semuanya tidak ada sesuatu yang baru. Semua yang tertulis di sini sudah ada di dalam perjanjian lama, khususnya Daniel, Yeskiel, Zakaria, yang penuh dengan penglihatan-penglihatan. Kenapa banyak penglihatan-penglihatan ada di dalam rahasia seperti binatang-binatang itu ada di dalam kitab Wahyu ini ya? Karena seperti zaman Daniel, seperti zaman Yeskiel, seperti zaman Zakaria, itu mereka dijajah oleh kerajaan Babel sehingga enggak bisa langsung berbicara tentang faktanya. Maka semacam rahasia, tapi orang yang membaca ini semua paham itu siapa, maksudnya apa, binatang-binatang itu siapa, mereka semua paham. Karena sudah ada nubuat di dalam Daniel juga ada, Yeskiel juga ada, Zakaria juga ada. Karena mereka sudah memahami perjanjian lama. Sehingga walaupun seperti sebuah rahasia, tetapi mereka semua paham. Itu maksudnya apa, ini siapa, binatang itu siapa. Banyak kutipan ayat dari perjanjian lama. Khususnya 3 kitab. Itu disebut kitab nubuat ya. Kitab nubuat. Jadi di dalam Alkitab itu 4 kitab nubuat. Itu 3-nya di dalam perjanjian lama, Daniel, Yeskiel, Zakaria. Kemudian perjanjian baru kitab Wahyu. Itu disebut kitab Nabi. Karena zamannya ya mungkin begitu sulit dijajahi sehingga enggak bisa berbicara secara terbuka. Oke, itu saja. Next. Kemudian banyak banyak lambang ya berupa angka-angka. 7 ya udah tahu ya sempurna. Karena 7 itu angka sempurna karena hari sahabat. Hari sahabat itu hari yang sempurna. Karena selama 6 hari diciptakan semuanya, kemudian hari ke-7 itu hari yang kudus. Maka angka 7, 666. Ini juga nanti akan jelaskan bilangan binatang. Kemudian ke-12 banyak ya. Ke-12 suku, ke-12 murid Yesus Kristus, ke-12 pintu gerbang ya. Di kota Yerusalem baru juga. Ke-12 malaikat. Ke-12 batu dasar. Ke-12 jenis permata. Itu banyak. Itu. Ke-12 juga mungkin kepenuhan atau kesempurnaan juga sama ya. Maka orang yang menyembah Tuhan di surga itu jumlahnya 144 ribu. Itu juga ya 12, kemudian 1000. 1000 itu artinya
jumlah lumayan banyak. Itu mungkin kira-kira ya. Karena waktu itu nanti aja, kemudian 10 juga 10 hari. Hari ini juga ada 10 hari gereja seremonial 10 hari penderitaan itu. Jadi hari di sini 10 hari atau mungkin 3 tahun setengah atau 1260 hari itu satu masa, 2 masa, setengah masa. Seperti di kitab Daniel juga ya, seperti itu ya. Jadi itu maksudnya apa? Ya mungkin nggak usah mungkin menafsirkan mungkin secara rumit, nggak usah. Itu gampang. Masa tertentu udah cukup. Masa yang ditentukan oleh Tuhan. Tidak mungkin panjang lebar terus menerus, enggak. Ada masanya. Sehingga masa ini sudah selesai, Tuhan akan membebaskan. Itu maksudnya. Next. Banyak angka-angka ya. Kemudian takhta juga ya. Diangkat ke surga, kemudian di surga ada taktanya. Di dalam Alkitab juga takhta itu artinya apa? Pusat penguasaan. Pusat penghukuman. Pusat kemuliaan. Semua itu 3 hal ini semua keluar dari takhta. Seperti pemerintahan ya. Pemerintahan Indonesia juga ya tadi istana. Takhta itu sama seperti istana. Jadi semua mulai dari takhta Allah. Di sana ada kuasanya, ada hukumannya baru mulai dari sana. Jadi takhta ini sekarang dibanding dengan takhta di bumi. Ada apa takhta di bumi? Karena takhta kerajaan Roma. Yang raja yang di bumi begitu berkuasa, selalu membunuh orang Kristen, menghancurkan gereja-gereja. Mereka merasa ya berkuasa besar. Lebih tinggi daripada mungkin semuanya. Tetapi di surga ada taktanya. Jadi takhta Allah di surga ini dibanding dengan takhta kerajaan Roma. Sehingga Yohanes melihat takhta di surga. Tanduk juga bertanduk 7, bertanduk mungkin 10. Tanduk itu kuasa ya. Sudah belajar dari kitab Daniel juga. Bertanduk berapa itu mungkin ada kaitan raja. Berapa raja. Tanduk itu biasanya kuasa ya. Simbol kuasa atau kerajaan. Itu semua sudah ada ya. Kemudian kaki dian itu gereja. 7 bintang. Ya 7 bintang itu 7 pemimpin gereja. Tapi penerjemahan bahasa Indonesia juga agak sulitnya hari juga ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Itu semua itu penerjemahannya malaikat di sini ya. Sebenarnya itu nggak cocok ya. Itu di sini artinya pemimpin, bukan malaikat. Yang mengembalakan jemaat Efesus itu mereka ada 7 bintang ya. Tuhan memegang mereka 7 bintang karena ya pemimpin gereja itu ya dilindungi oleh Yesus yang bangkit. Laut itu nanti di surga tidak ada laut kan? Karena laut itu dunia mati. Sabit buah-buah pohon anggur itu hukumannya. Sabit itu biasanya panen. Yang bagus ya simpan, yang tidak bagus itu dibuang. Buah pohon anggur itu biasanya simbol hukumannya. Kalau buah pohon anggur kalau diinjak itu seperti darah ini keluarkan. Itu simbol darah juga. Tapi akan negatif ya. Kalau diinjak itu hukuman. Itu sudah banyak di dalam perjanjian lama juga banyaknya. Jadi 2 arti ya. Buah pohon anggur itu ada yang bagus, tapi itu hukuman juga. Karena warnanya mirip dengan darah manusia. Pelacur besar itu kerajaan Roma. Karena itu sebuah kota biasanya itu perempuan. Yerusalem juga putri Yerusalem kan. New York juga bahasa Inggris biasanya her. Bukan laki-laki ya, itu perempuan. Sebuah kota. Maka biasanya pelacur besar. Artinya mungkin kekuatan besar itu kerajaan Babel. Tapi sebenarnya bukan kerajaan Babel. Kerajaan Babel sudah hancur. Tapi di dalam Alkitab kenapa kita bayu masih ada kerajaan Babel? Jadi itu juga kiasan. Itu bukan betul-betul kerajaan Babel. Itu kerajaan Roma. Kerajaan Roma. Karena ya mirip. Miripnya apa?
kerajaan Babel itu mereka menghancurkan bait suci Salomo. Sehingga yang menghancurkan bait suci Salomo, bait suci Allah, bagaimana negara ini berkembang? Pasti dihancurkan oleh Tuhan. Maka kerajaan Roma sekarang mau menghancurkan gereja, pasti ini juga seperti Babel, dia akan dihukum, dibinasakan, dihancurkan. Maka kerajaan Roma itu, dan juga sekarang dijajah oleh Roma juga. Sehingga tidak boleh langsung berada di kerajaan Roma. Enggak boleh kan? Sehingga pelacur besar. Maka yang dengar semua tahu pelacur besar itu siapa. Maka ya pakai istilah-istilah ya, yang dipaham oleh masyarakat, yang oleh jemaat. Kemudian naga itu biasanya Satan, simbol Satan dan iblis, ular tua. Ya, pengharapan iman untuk jemaat. Jadi kalau membaca kitab Wahyu, banyak orang merasa, oh takut Pak. Itu buku yang seram. Banyak hukuman-hukuman. Tapi tidak. Itu bukan maksud untuk menulis surat ini. Menulis surat ini, surat kitab Wahyu ini, untuk menguatkan iman jemaat. Dan juga memberi pengharapan. Bukan kutukan-kutukan atau hal negatif. Kalau saudara-saudara merasa itu takut-takut, itu salah paham. Kenapa seperti itu? Karena di sini 7 kali menulis berbahagialah, berbahagialah. Pasal 1 sampai pasal 22 yang terakhir 7 kali berbahagialah, berbahagialah. Itu bahasa Indonesia berbahagialah, tapi berkatilah. Blessed ya. 7 kali berbicara tentang berkat, banyak pasal-pasal ya. Karena ini kitab Wahyu ini kitab berkat. Bukan kitab kutukan. Karena yang membaca orang Kristen. Bukan orang yang tidak percaya baca. Masa mereka baca Alkitab ini? Orang yang betul-betul sekarang mereka mau mengikuti Yesus Kristus, mereka baca ini. Jadi bukan tujuannya untuk menyampaikan kutukan. Enggak. Malapetaka saja. Enggak. Jadi berkat. Kemudian yang kedua, janji akan langit baru dan bumi baru. Pasal 1 ya. Yesus Alfa adalah Alfa dan Omega. Jadi Yesus menampakkan dirinya dengan kemuliaannya. Jadi kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali di bumi ini, ya mungkin tempat hina, tidak dihargai, ya mungkin tidak dihormati sama sekali ya. Tidak diterima juga. Tapi yang kedua, kedatangan Yesus Kristus ya, itu beda. Datang dengan membawa segala kuasa-kuasanya, datang sebagai penghakim. Jadi yang kedua itu, jadi dia datang, pasal 1 itu menampakkan dirinya, jadi menyatakan kemuliaannya. Jadi segala macam kiasannya. Jadi dia berkeliling di tiang kaki, kemudian dia pegang bintang-bintangnya. Bintang-bintang itu pemimpin gereja, 7 gereja. Dia pegang, melindungi mereka. Jadi yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang. Itu sebenarnya artinya mirip dengan Yahweh juga. Yahweh itu banyak arti. Tapi salah satunya yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang. Yang Maha Kuasa. Yahweh itu bahasa Koreanya mungkin hampir mirip itu. Jadi Yesus Kristus dia sendiri, Yahweh. Dia yang pencipta. Alfa itu artinya, bahasa Inggris A kan. Omega itu Z. Yang awal, yang terakhir. Yang memulai sejarah dunia ini, tapi yang akan menyelesaikan, mengakhiri dunia ini. Itu Yesus Kristus ya. Kemudian pasal 2, ya pasal 1 minta menulis surat ya. Surat kepada Yohanes ya. Dia melihat penglihatan Yesus, kemudian Yesus minta menulis surat kepada 7 gereja. 7 gereja di Asia Kecil itu, 7 gereja itu simbol semua gereja. Wakil seluruh gereja, wakil semua manusia, jemaat. Jadi 7 gereja itu imannya mungkin masing-masing ada pujian, ada teguran juga ya, teguran. Jadi itu ya setiap jemaat
waktu mereka mengikuti Yesus Kristus, ya seperti misalnya Efesus, jemaatnya seperti Efesus, ya awalnya semangat-semangat, tapi hilangnya cinta semula. Mungkin 7 macam jemaat yang ada di bumi ini, yang sedang menderita, respon mereka. Maka melalui surat ini, yang pertama, bertobatlah. Kemudian yang kedua, dengarlah apa yang dikatakan Roh Kudus ya kepada jemaat-jemaat. Kemudian yang ketiga itu penting. Yang ketiga. Jadi kepada 7 gereja yang kata-kata berulang-ulang terus setiap gereja itu barang siapa menang. Itu intinya pasal 23 ini. Barang siapa menang itu. Kemudian nanti Wahyu pasal 21 yang terakhir ya, hampir terakhir ya. Itu kalau barang siapa menang, apa yang terjadi? Itulah sebenarnya kesimpulan kita Wahyu. Karena semua gereja betul-betul mengikuti Yesus Kristus. Kalau berdosa, bertobat, betul-betul mendengar suara Roh Kudus, mereka akan menang. Kalau menang, apa yang terjadi? Semua ayat 21 ya, ayat 6 sampai 7. Semuanya telah terjadi, ya sudah selesai. Ini sudah selesai kan? Sudah selesai di dalam Alkitab 3 kali. Waktu dunia ini dijadikan semua, kejadian pasal 2 sudah selesai. Kemudian Yesus di atas kayu salib sudah selesai. Kemudian ini, Wahyu 21 yang terakhir, semua telah selesai. Tetelestai. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuburi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Itu kesimpulan Alkitab. Karena hubungan Allah Bapa kita sekarang rusak karena dosa. Ini akan dipulihkan. Kemudian berikan mata air kehidupan itu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Itu mata air hidup itu yang ada di Taman Eden ya. 4 sungai. Itu nanti dipulihkan di Yerusalem baru. Air mata hidup keluar dari mana? Dari takhta. Dari takhta itu seperti sungai. Itu apa? Itu firman Tuhan. Kita harus minum air hidup itu. Menerima firman Tuhan. Jadi ini akan diberikan kepada jemaat yang menang. Kemudian, ya pasal 23, penderitaan di bumi. Tapi pasal 4 ya. Langsung terangkat ke surga terbuka, melihat penglihatan sebuah takhta Allah, kemudian 20 tua-tua yang sama dengan penatua ya, penatua. Jadi kenapa sebenarnya 24? Ya mungkin banyak tafsiran, tapi mungkin perjanjian lama 12, ya perjanjian baru 12, mungkin kira-kira seperti itu, mungkin banyak tafsiran. Jadi sebenarnya 24 lengkap ya mungkin. Penatua itu memuji Tuhan, pakai yang putih itu artinya mereka kudus ya, mahkota emas. Empat makhluk ya, 4 makhluk udah tertulis di dalam kitab Yeskiel ya, 4 makhluk. Itu di takhta Allah ya, ada 4 makhluk ke arah masing-masing, 4 penjuru ya. Mereka memuji Tuhan, jadi dia melihat kemuliaan Allah di surga. Sehingga ya, jemaat-jemaat di 7 gereja itu mereka mengatasi segala tantangan ini. Baik. Kemudian sebuah gulungan kitab yang dimaterai dengan 7 materai. Dia menangis karena tidak bisa buka. Tidak ada yang bisa buka 7 materai itu. Gulungan itu sebenarnya Biblika ya, Biblika. Gulungan itu menjadi Bible kan, gulungan. Tapi singa dari suku Yehuda, itu Yesus Kristus ya. Yesus Kristus sering disebut, digambarkan sebagai singa kan, singa. Kemudian tunas Daud, ya keturunan Daud telah menang. Dia yang buka materinya. Mengapa kitab gulungan ini sekarang dimaterikan? Karena Daniel pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segera firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Mereka semua tahu kitab gulungan itu rahasia. Karena zaman Daniel juga zaman dijajah oleh Babel kan.
Maka banyak kiasan dan banyak nubuat-nubuat tertulis di dalam kitab Daniel juga. Sehingga tidak boleh bongkar semuanya. Dimateraikan. Akhir zaman nanti akan dibukakan. Jadi Yesus Kristuslah itu menggenapkan semua nubuat itu. Kemudian di gulungan kitab itu yang pertama 7 materai. Jadi di sini pasal 6 sampai 16 itu 7 materai, itu murka Allah itu 7 materai, kemudian 7 sangkakala, 7 cawan. Itu bedanya apa? Bedanya 7 itu 7 materai itu murkanya terjadi untuk manusia. Kemudian sangkakala itu berhala. Langit, bumi, sungai, segala macam berhala. Tetapi ini sebagian. Sepertiga ya. Sepertiga. Biasanya, bagian sangkakala biasanya sepertiga. Bukan semuanya. Sebagian burka. Jadi 7 materai itu untuk hanya manusia saja. Tapi 7 sangkakala itu sepertiga terus berulang-ulang. Sepertiga sebagian dihancur. Khususnya pada berhala-berhala yang disembah oleh Roma. Kemudian nanti ke-7 cawan itu ya. Cawan itu langsung itu lempar semuanya. Itu semua orang yang tidak percaya. Bukan sepertiga. Itu semuanya. Maka kata berulang-ulang di sini semua terus. Maka semua itu pentingnya. Jadi, oke, next ya. Kemudian ke-7 murka Allah ini berasal dari mana? Ini bukan sesuatu yang baru. Sudah semua ada di dalam kitab Keluaran. Ini kaitan dengan ke-10 tula. Ke-10 tula. Ke-10 tula itu mungkin mirip-mirip dengan ke-7 sangkakala dan ke-7 cawan ini juga. Mirip ya. Terlalu kecil ya, nggak kelihatannya. Oke, next. Maksudnya tidak ada sesuatu yang baru ya. Kemudian di sini ke-7 materai dan sangkakala dan cawan itu hubungannya seperti apa? 7 materai dan sangkakala, 7 cawan adalah 3 seri penghakiman yang berbeda dan menyusul. Tidak putus ya. Kalau satu sudah selesai, kemudian istirahat sebentar, tenang, kemudian materi berikutnya datang. Yang ke-7 biasanya membawa murka yang baru. Kemudian ini semakin dahsyat ya, semakin parah. Yang pertama, materi itu hanya untuk manusia. Tapi yang kedua itu berhala dan juga sepertiga. Kemudian malapetaka cawan itu ya hancur semuanya. Semakin dahsyat. Ke-7 materi sangkakala dan cawan berhubungan satu dengan yang lain. Materi ke-7 memperkenalkan ke-7 sangkakala dan sangkakala 7 memperkenalkan ke-7 cawan. Jadi sangkakala dan cawan itu selalu ada hubungan dengan hukuman kan? Perjanjian lama juga sama. Oke. Maka biasanya ada beberapa teori ya, Jadi teori yang pertama itu satu teori itu teori A begini ya. 7 materi ini seluruh dunia, sejarah dunia ini. Jadi 7 materi selesai, kemudian suatu hari nanti, sekarang udah ini dimulai semuanya. 7 materi udah selesai, kemudian nanti 7 sangkakala akan dimulai, 7 cawan ini dimulai. Mungkin saya lebih setuju ini, karena sebenarnya semakin parah hukumannya, semakin dahsyat ya. Yang menuju ke betul-betul akhir zaman ini. Tetapi teori yang lain itu ya sekaligus mereka terjadi. 7 terjadi, 7 sangka juga terjadi. Sekarang terjadi bersama-sama. Tadi itu mungkin teori A mungkin lebih ya saya suka cocoknya.
Tujuh materi itu ya, semacam peperangan terjadi, kemudian kuda warnanya macam-macam ya, warna putih. Kuda warna putih di sini bukan kuda yang Yesus naik itu beda ya. Itu artinya itu mereka itu jahat yang pakai, walaupun mereka pakai kuda putih, tapi pasal ini 6 ini itu mereka itu musuh. Ada peperangan, kemudian kelaparan, kemudian maut. Jadi hukuman ini terjadi terhadap manusia. Kemudian pasal 6 biasanya mungkin ayatnya seperti ini ya, ayatnya Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 20. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Datang gelap meliputi tanah Mesir. Betul-betul gelap ya. Kemudian Yesaya juga Yeskiel juga waktu aku membinasakan engkau, langit akan kututup dan bintangnya kubuat berkabut. Matahari kututup dengan awan dan bulan. Cahaya tidak disiarkan. Karena ada ayat semacam ini ya. Perjanjian baru juga sama. Yesus juga ya berkata seperti segala sesuatu siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bumi tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Maka saudara-saudara kalau berpikir tentang kitab Wahyu, ini nanti semua dunia ini hancur, semua bintang-bintang jatuh, mungkin matahari mungkin gelap. Ini kiasan saudara-saudara ya. Karena kalau kita mengalami hal yang mungkin kalau mengalami shock, apa yang terjadi? Betul-betul gelap semua kan. Gelap seperti mungkin bintang-bintang kelihatan juga. Bingung karena ya pusing. Ya orang tua kita tiba-tiba kecelakaan meninggal, gimana kita? Hancur kan? Seperti semua gelap, kemudian mungkin bintang-bintang seperti jatuh, semuanya hancur dunia ini. Ini kiasan. Jangan menganggap itu betul-betul bintang nanti akan terjadi. Mungkin ini bumi ini akan hancur dengan mungkin planet yang lain. Ini biasanya gambar tentang kitab Wahyu. Itu salah ya, maksud saya. Jadi mengapa demikian? Karena peperangan yang dahsyat akan terjadi. Ini juga peperangan juga betul-betul antara bangsa, peperangan juga terjadi juga bisa. Ini juga peperangan rohani juga bisa. Tafsirannya. Sehingga kita semua akan kaget, akan mengalami shock. Seperti semua gelap. Ini akan terjadi. Maka ini kiasannya. Kiasan. Jangan menganggap nanti bumi ini mungkin hancur dengan planet lain. Itu agak ceritanya. Bagaimana Yohanes ya mengerti planet-planet. Oke, next. Kemudian pasal 10 dan 11 kitab terbuka. Kitab kenapa terbuka? Ya karena harus kebaca. Dia juga makan gulungan kitab itu ya, awalnya manis tapi nanti pahit ya. Tapi kitab Yeskiel juga sama. Kitab Yeskiel makan tapi ya manis ya. Tapi di sini pahit. Kenapa pahit? Karena memang firman Tuhan manis, tetapi ada yang mengandung hukuman Allah. Sehingga sebagai pembicara dia harus menyampaikan hukuman Allah yang akan terjadi sebentar lagi. Sehingga merasa pahit. Kemudian dua saksi. Dua saksi ini siapa? Mungkin banyak pertanyaannya. Dua saksi itu gereja. Udah cukup ya tafsirannya, gereja. Kenapa dua? Karena ulangan 17 ayat 6 ya. Biasanya kalau sebagai saksi saya harus ada 2 atau 3. Sehingga di sini biasanya 2 saksi ya. Yesus pun mengutus ya murid-muridnya ya berdua. Mengapa berdua? Ya karena 2 orang itu ya sah sebagai saksi. Sehingga di sini juga 2 saksi itu yang mirip sama Zakaria pasal 4 ayat 3 ya. Yosua dan Zerubabel. Tapi ya itu gereja. Gereja, walaupun penderitaan banyak ya di bumi ini, gereja tetap harus memberitakan Injil. Maka ayat yang di bawah itu ya, Wahyu 10 ayat 11. Di sini 42 bulan atau
42 bulan itu sama dengan 1260 hari. Itu masa tertentu. Tafsirannya, masa tertentu. Penderitaan ada, tapi di tengah penderitaan, gereja, dua saksi itu jangan boleh diam. Walaupun dibunuh, sudah banyak dibunuh, sudah menjadi martir, tetap menyampaikan kitab yang terbuka itu. Maka ayat yang paling bawah itu apa? Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi. Bernubuat, berfirman lagi, walaupun terus dibunuh. Itu perintah dari Tuhan. Kemudian pasal 12 ya. 12 itu ada itu apa seorang perempuan ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Jadi perempuan di sini itu gereja. Tadi pelacur itu kerajaan Babel ya, negatif. Tapi di sini perempuan itu ya gereja, melahirkan anak, tapi anak ini mau dibunuh kan, kemudian lari ke padang gurun. Itu sejarah perjanjian lama. Tuhan mau melahirkan gereja di bumi ini melalui bangsa Israel, tapi banyak itu iblis ya mau menghancurkan. Iblis itu seekor naga merah. Itu ada peperangan. Tetapi pasal 12, 13, 14 itu intinya Allah tetap memelihara gereja di bumi ini. Itu intinya. Jadi itu gambarnya sangat seram itu ya. Kenapa gambarnya seperti itu? Kalau kita Daniel biasanya binatang-binatang yang aneh-aneh itu ya. Itu artinya untuk pandangan orang Yahudi. Itu najis. Binatangnya najis itu. Itu artinya bangsa kafir. Bangsa kafir biasanya kalau digambarkan dengan binatang yang aneh-aneh kan. Kitab Daniel juga ya. Ada giginya, mungkin wajahnya juga mungkin agak aneh, seram. Itu seperti itu. Itu artinya ya kerajaan Yunani, kerajaan Babel mungkin digambarkan seperti binatang yang aneh-aneh itu, najis itu. Tapi Tuhan tetap memelihara. Maka di sini ada pasal 13 ya. Itu pasal 13 itu binatang pertama keluar dari laut. Pasal 13 ayat 1 ya. Binatang itu bangsa ya. Atau mungkin di sini raja Roma. Binatang keluar dari laut itu dunia mati. Dia keluar dari situ. Kemudian binatang kedua pasal 11 ya. Itu dari bumi. Tapi ini binatang yang kedua itu mirip dengan anak domba juga. Mirip. Artinya nabi palsu. Nabi palsu dan juga raja Roma. Kemudian Babel kerajaan seperti ya palsu Allah Tritunggal itu sering disebut palsu Allah Tritunggal. Di tengahnya yang memerintahkan perintah yang jahat itu setan. Jadi mirip ya itu. Mereka bekerja bersama-sama untuk menghancurkan gereja. Baik. Kemudian pasal 13 juga ya ada yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Di sini bilangan seorang manusia ya. Dan bilangannya ialah 666. Jadi bilangan seorang manusia. Bukan mungkin disebut ini pakodenya 666 nanti semua itu tanpa pakoda ini akan mungkin masuk ke neraka. Itu mungkin banyak dongeng. Tapi 666 itu semua orang yang dengar mereka sudah tahu 666 itu siapa. Karena 6 itu bilangan seorang manusia. Itu 66 itu ini bahasa Ibrani ya. Semua ada angkanya ya. Angkanya. Alef, beta, gimel itu angkanya. Kalau Raja Nero ya. Nero yang membunuh banyak orang Kristen. Itu apa disebut 666. 666. Itu yang raja, simbol raja Roma yang jahat. Itu. Maka tidak kata angka ini tidak bisa berdagangan. Pasti.
Kalau ini ada pasar ya. Pasar biasanya aku mau jual sayur harus masuk ke itu pertemuannya, pertemuan koperasi harus masuk. Kalau harus masuk ke koperasi itu harus ibadah dulu. Ibadah memuji Raja Roma, menyembah dia sebagai Tuhan. Bagaimana orang Kristen bisa masuk ke sana? Maka nggak bisa ikut. Sehingga uangnya nggak ada kan? Bagaimana menjadi PNS? Nggak bisa. Sehingga kehidupan mereka sulit. Nah, maka di sini tidak bisa berdagangan, itu maksudnya. Itu istilahnya gilde ya. Gilde pernah dengar nggak? Gilde. Dulu ada koperasi itu biasa di Eropa biasanya gilde namanya. Jadi tidak bisa masuk. Karena tidak ada angka itu, biasanya kaki dan tangan kanan. Itu mirip juga seperti orang Yahudi ya. Orang lain itu menulis firman Tuhan di sini, tahi dan ini tangan kanan juga ya. Karena itu betul-betul pikirannya, perbuatannya untuk Yahweh. Menyerahkan aku semuanya untuk Tuhan. Itu maksudnya. Jadi menulis angka ini di sini artinya ya aku betul-betul bekerja untuk kerajaan Roma. Menyembah dia sebagai Tuhan. Jadi itu Nero itu artinya nama-nama itu Raja Nero. Itu namanya gematria istilah. Kalau pasal 14 itu juga ada nyanyiannya juga. Seperti pasal 7 juga nyanyian. Nyanyian baru biasanya nyanyian baru itu artinya apa? Nyanyian baru biasanya di dalam Mazmur atau di dalam kitab Wahyu itu biasanya pujian yang ada kaitan dengan keselamatan. Itu disebut nyanyian baru. Nyanyian ada, kemudian ya seperti anak manusia ya, Yesus ya. Dia membawa sabit. Sabit untuk apa? Mau panen. Yang bagus simpan di dalam gudang, yang tidak bagus mau bakar. Kemudian panen tadi ya buah-buahan pohon anggur juga diinjak. Sehingga mungkin air anggur itu sampai ke 1.600 stadion. Stadion itu juga hitung untuk jarak ya. Sekarang sudah menjadi tempat olahraga itu stadion kan. Tapi di dalam Alkitab biasa stadion itu bahasa aslinya itu hitung jaraknya berapa meter. Maka 1.600 stadion itu sama dengan 321 km. Maka hukuman itu begitu dahsyat untuk orang yang tidak percaya sehingga cara mereka ya terpapar sampai ke 321 km. Artinya hukuman Tuhan murka Allah ya begitu dahsyat untuk orang yang tidak percaya. Tetapi mereka sampai sekarang nggak percaya juga banyak. Next ya. Pasal 15 itu nyanyian Musa. Nyanyian Musa itu sama dengan Keluaran pasal 15. Bangsa Israel menyeberang laut Teberau, kemudian ya Keluaran pasal 14 mereka menyeberang, kemudian pasal 15 ada pujian Musa dan orang Israel. Itu juga tertulis di sini juga. Karena sekarang ini kejadiannya sama dengan bangsa Israel zaman dulu yang baru keluar dari Mesir. Waktu itu melalui 10 tulah keluar dari Mesir karena cara anak domba untuk bangsa Israel. Tapi sekarang melalui 7 materai, 7 sangkakala murka Allah, Roma dihancurkan. Ini terjadi melalui cara anak domba di atas kaisar Yesus. Maka ini kejadian zaman Musa, kejadian sekarang di dalam kitab Wahyu, dua-duanya sama. Terjadi melalui darahnya. Jadi sekarang bukan bangsa Israel diselamatkan, sekarang gereja diselamatkan. Sehingga mereka pujian juga ini hampir sama dengan Keluaran pasal 15 juga. Ya ketujuan ini yang terakhir. Yang terakhir, semua yang tidak percaya dan tidak bertobat. Maka pasal 16 ya, terus baca, masih tidak percaya, masih tidak bertobat. Ini terjadi. Sehingga pasal 16 itu, murka Allah, hukuman Allah itu betul-betul adil. Karena mereka membunuh banyak gereja, membunuh banyak jemaat, mereka tidak yang menyembah Tuhan.
Tapi melalui banyak itu 7 materai, 7 sangkakala, itu pun mereka tidak bertobat. Ya apa lagi ya? Begitu berkeras hati. Ya itu sekarang juga sama. Kemarin ada COVID, ya segala macam mungkin banyak. Ya tanda-tanda dari Tuhan seharusnya semakin gemetar ya. Oh betul-betul itu Tuhan sedikit bergerak, dunia ini hancur ya. Betul-betul gemetar akan Tuhan. Tapi sekarang, enggak ada itu rasa takut di hadapan Tuhan. Maka ke-7 cawan itu betul-betul ya hancur semuanya. Bumi, laut, air, udara, ya kerajaan-kerajaan, pasukan mereka, peperangan. Armageddon di sana, peperangan. Semua daerah itu dihancurkan. Jadi Armageddon itu di mana Armageddon? Itu Bukit Megiddo. Itu perjanjian nama ya. Sering itu tempat peperangan Israel. Banyak bangsa-bangsa kafir datang ke sini kemudian untuk menghancurkan Israel sehingga itu tempat luas di sana ya. Tempat luas peperangan selalu terjadi di sana. Sehingga peperangan Armageddon ini juga akan terjadi. Ya seperti Bukit Megiddo, begitu itu. Kemudian pasal 17 itu tadi ya kerajaan Babel dihancurkan. Jadi kerajaan Babel itu ya simbol ya kerajaan Roma dan juga kerajaan dunia. Ya sama dengan Mesir juga ya, Mesir juga. Itu Mesir, Babel, kerajaan Roma itu sebenarnya itu simbol kerajaan dunia ini. Dunia ini akan kuasa-kuasa yang bumi ini akan dihancurkan. Sekarang dia mungkin mabuk ya dengan dunia ini, mabuk, minum, pelacur yang besar itu ya, tidak ada moral, maka itu binatang-binatang itu agak itu seramnya itu ya, karena itu semua bentuknya najis itu. Dia menikmati dunia ini, tetapi ya dihancurkan. Kerajaan dunia ini yang dihancurkan, kemudian kerajaan Babel itu dibinasakan. Kemudian Babel itu harus dihancurkan karena yang pernah menghancurkan bait suci Allah. Kemudian kitab pasal 18 itu dalam penghancuran kerajaan Babel itu biasanya ada istilah ya. Coba ke atas sedikit-sedikit. Itu bukan di atas di bawah tulisan bawah itu. Satu jam saja. Itu ciri khas keruntuhan Babel. Itu 1 jam saja. Itu artinya kerajaan yang berkuasa besar ya. Dunia ini mungkin aman, bagus, lengkap. Mungkin enggak ada masalah. Tapi kehancuran Babel itu, kebinasan Babel itu pasal 18 itu 1 jam saja. Cepat. Sudah lenyap semua. Mereka mungkin memegahkannya, kekuatan mereka ya. Tapi langsung dihancur oleh Tuhan. Jadi mengapa itu bintang-bintang jatuh ya? Kenapa mungkin bumi-bumi goncang? Karena ya sampai sekarang Tuhan memegang semua ini. Alam semesta ini. Tapi tangan Tuhan itu sudah lepas ya. Ya langsung semua hancur. Maka 1 jam saja. Maka dunia ini mungkin, bagaimana dunia ini dihancurkan? Ya mungkin saya selalu bilang sama Iwan, ya secara mendadak. Alasan yang kecil itu akan hancurkan semuanya. Bukan karena alasan yang besar saya. Ya kurang tahu mungkin gimana, tapi ya cepat selesai. Sehingga siap-siaplah. 1 jam selesai. Maka ibadah juga 1 jam selesai. Kemudian ya sudah. Kerajaan Babel selalu menghancurkan gereja, jemaat, saudara-saudara seiman, semua mungkin dibunuh oleh mereka. Tapi sekarang mereka dihancur. Tiba-tiba hancur semua. Sehingga pasal 19 ya, kalau buka, haleluya, 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 haleluya. 4 kali haleluya itu tertulis di dalam perjanjian baru itu, ini yang pertama, yang terakhir juga. Haleluya biasanya perjanjian apa? Perjanjian baru tidak ada haleluya. Baru kerajaan dunia ini dihancurkan oleh Tuhan, baru ya mereka
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya itu artinya apa ya? Pujilah Yahweh ya. Halal itu semua halal ya. Halal. Halal itu baik kan? Halal. Halal haram itu. Jadi begitu mereka semangat penuh dengan sukacita karena musuh dihancurkan, kerajaan bumi ini dihancurkan, Yesus datang menunggang kuda putih. Itu ya kedatangan yang kedua. Maka seperti perkawinan di Kana ya. Mujizat yang pertama terjadi di perkawinan tanah ya. Ini juga ada mengadakan pesta ya, perkawinan. Ada pujian, raja, segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Binatang kemudian serta nabinya dikalahkan semua. Binatang dan serta nabi, binatang itu di sini mungkin semua bangsa-bangsa ya yang melawan Tuhan. Semua dihancurkan. Jadi kuasa di bumi, kerajaan-kerajaan semua dihancurkan. Sehingga terjadi pesta perkawinan anak domba Allah. Jadi berbahagialah orang yang diundang pesta itu. Oke. Lanjut. Ya. Kemudian penghakiman yang terakhir, iblis ya. Jadi kerajaan dunia ini dikuasai oleh, kerajaan Babel dikuasai oleh setan ya. Sehingga sesudah Yesus datang, kemudian penghakiman yang terakhir itu iblis ya. Iblis dihancurkan. Iblis sebenarnya sudah dihancurkan waktu Yesus disalibkan. Seperti di sini pun dipenjarakan. Iblis di sini disebut naga, si ular tua. Si ular tua itu artinya di zaman Taman Eden. Ular itu. Itu Satan juga sama. Ini yang tidak kelihatan. Tadi kerajaan Babel itu kelihatan kan? Kuasa yang kelihatan ini sudah dihancurkan. Tapi sekarang kuasa pemerintahan yang melawan Tuhan itu dari mana? Ya dari setan. Yang tidak kelihatan. Itu yang terakhir dihukum. Jadi dilempar ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Ini karena ayat ini ada masa 1000 tahun. Jadi 1000 tahun di sini artinya apa? Ya masa tertentu. Jangan menganggap sejak ini sampai nanti betul-betul 1000 tahun. Itu menurut aku ya itu enggak benar. Karena 1000 tahun itu lawang katanya. Di sini ada ayatnya juga ya. Waktu yang singkat. Di sini ada pasal 20 ya. Kalau baca sedikit waktu ramanya. Itu lawang kata. Tapi 1000 tahun lumayan panjang. 1000 tahun biasanya. Waktu Yesus disalibkan. Waktu itu kepala setan sudah dihancurkan. Berdarah. Setengah mati. Enggak berkuasa untuk orang Kristen. Maka sebelum Yesus datang kedua kali ini kira-kira ya 1000 tahun. Itu bukan betul-betul 1000 tahun. Ya masa tertentu. Pertama kali datang di atas salib, kemudian sebelum selesai Yesus datang itu kira-kira 1000 tahun, yang masa yang lumayan panjang. Tapi nanti lepas sebentar, kemudian ya mungkin masih mau melawan Tuhan, sehingga ada peperangan Gog dan Magog. Nah, itu seperti kitab Yeskiel ya, Yeskiel. Itu peperangan yang terakhir. Jadi semuanya dihancurkan, kemudian dilempar ke lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang itu simbol neraka ya. Kenapa ini lautan api dan belerang? Karena neraka itu semua keluar dari lembah Ben Hinnom, di mana anak mereka ya, anak-anak Israel disembah, dikorbankannya, ya dibakar hidup-hidup. Itu nanti menjadi arti neraka. Ya dibakar, maka ada api, dan juga tubuh ini sulit dibakar, sehingga pakai belerang biar cepat dibakar. Maka berteriak-teriak anak-anak ya. Ini suasana neraka. Ini perjanjian baru itu namanya Gehenna, itu neraka. Dilempar ke sana selama-lamanya. Yang terakhir 21, sehingga hukumannya prosesnya kematian yang pertama, orang percaya namanya ditulis di dalam kitab kehidupan, dia ke sorga.
Kemudian kemudian nanti Yesus datang, bangkit semua, kemudian ke Yerusalem baru. Kemudian orang yang tidak percaya, dia dilempar ke kerajaan maut, itu namanya Seol. Tapi Yesus datang ke kedua kali, dia bangkit lagi. Orang percaya, tidak percaya, semua bangkit kan? Bangkit, kemudian penghukuman yang terakhir itu ya neraka dan surga. Itu proses ya, hukuman yang terakhir. Kemudian sudah ada perkawinan anak domba Allah, sehingga Yesus dan mempelai perempuan harus ada tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya itu 21, pasal 21, 22. Tempat tinggalnya turun dari surga ya. Bukan kita yang terangkat ke surga, tidak. 21 ayat 2 ya. Yerusalem yang baru turun dari surga. Seperti tua kita ya, datanglah kerajaanmu. Di bumi, bukan di tempat lainnya. Jadi bumi baru dan langit baru itu maksudnya apa? Karena itu bukan istilah baru ya. Karena sudah ada ayatnya. Yesaya 45 ayat 17 ya. Jadi langit yang baru dan bumi yang baru itu artinya, baru itu artinya apa? Baru itu ada dua kata bahasa aslinya. Neos dan kainos. Neos itu betul-betul new. Sama sekali tidak ada, tiba-tiba ada. Itu neos. New ya, bahasa Inggris hampir sama new kan. Tapi kainos itu artinya diperbarui. Ada, tetapi dibersihkan. Sehingga ini baru. Maka artinya lebih tepatnya bumi diperbarui, langit diperbarui. Jadi maksudnya bumi baru, yang langit baru itu bukan sesuatu yang dulu tidak ada, tiba-tiba muncul, enggak. Atau suatu tempat, tidak. Di bumi ini, semua diperbarui. Itu bumi baru, langit baru. Kenapa? Bumi ini kotor. Karena ya saling membunuh. Darahnya ya tercurah ya. Darah manusia banyak. Karena dosa, karena saling membunuh, sehingga bumi ini kotor. Sulit mencari hasil panen. Harus pupuk. Vitamin ini nggak usah kasih pupuk ya. Tapi karena dosa ini bumi kotor. Langit banyak loro jahat ada langit. Sehingga semua harus diperbarui. Jadi Yerusalem baru, Yerusalem yang baru ya artinya gereja. Gereja. Jemaat-jemaat yang sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sama malaikatnya, semua mereka akan datang. Itu sebenarnya gereja, turun dari surga. Tapi mungkin bentuknya agak aneh ya. Seperti kota kan, Yerusalem baru itu. Itu ukurannya itu semua artinya lengkap. Panjangnya, tingginya, semua itu pas lengkap. Itu maksudnya. Kota yang sempurna, itu Yerusalem baru ya. Maka, surga itu di mana? Itu bukan pentingnya. Surga itu ciri khasnya apa? Yang tidak ada surga itu apa? Itu pentingnya. Langit yang pertama tidak ada. Bumi yang pertama tidak ada. Laut tidak ada. Laut itu dunia mati kan. Latapan tangis enggak ada. Matahari tidak usah. Bulan juga. Karena Yesus sendiri ya terang. Malam tidak ada. Lakna, kutukan tidak ada. Dosa tidak ada. Bayi suci tidak ada. Bayi suci, kota Yerusalem baru tidak ada bayi suci ya. Karena Yesus sendiri bayi suci. Mengapa butuh membangun bayi suci ya? Seperti kota Yerusalem lama ya. Maka bayi suci tidak ada. Karena Yesus dia sendiri bayi suci. Jadi ciri khas kerajaan surga, ciri khas surga itu sangat penting ya. Daripada satu tempat. Ya, next. Kemudian yang terakhir, di kota Yerusalem baru itu di tengah ada takhta ya. Takhta Allah. Kemudian dari sana itu ada air hidup keluar. Semua menghidupkan kembali pohonnya. Yerusalem baru itu tidak, enggak usah cari-cari tidak kata aneh, tidak kata yang baru. Hanya gambar saja. Betul-betul cari takhta ya. Jadi maksudnya pasal yang terakhirnya. Ini sama dengan Kejadian pasal 1-2. Jadi Eden baru. Eden rusak karena dosa. Sekarang di Yerusalem baru itu ya seperti Eden yang baru. Karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi Eden baru yang tidak ada itu pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu tidak ada. Hanya ada pohon kehidupan saja. Jadi
Kejadian dan Wahyu itu dua-dua nyambung ya. Nyambung. Dulu sempurna, rusak karena dosa manusia, sehingga sekarang semua dipulihkan. Maka sebenarnya Alkitab kita dibagi 3 bagiannya. Kejadian pasal 1, 2, kemudian Kejadian pasal 3, 1 ke dalam dosa, sampai Wahyu pasal 20, setan dihancurkan. Itu satu bagian. Kemudian yang ketiga, ya Yerusalem baru. Itu sebenarnya 3 bagian itu Alkitab. Eden baru. Next. Ya maka ya cerita begini, Eden itu tempat ibadah. Kemudian melalui tempat ibadah itu semua ciptaan Allah ya, di luar Eden itu semua itu harus diberkati. Tapi Eden ini rusak, diusir, semua hancur. Sehingga Tuhan menyuruh membuat kemah suci biar ibadah seperti Taman Eden. Tapi bait suci, kemah suci semua mungkin enggak berjalan baik ya. Maka Yesus datang, dia mempersembahkan, dia menjadi korban. Melalui Yesus, seperti fungsi bait suci, kita bisa menyembah Allah yang benar. Jadi Yesus Kristus angkat ke surga, kemudian di bumi berdiri tubuh Yesus Kristus, yaitu gereja. Gereja itu nanti, sekarang memang kerajaan surga sudah datang di bumi ini, tetapi tidak sempurna. Tapi kedatangan yang kedua kali, dia akan datang sebagai penghakim. Penghakim. Karena Allah semua berikan kuasanya kepada anaknya Yesus Kristus. Sehingga dia akan menghakimi, kemudian membawa Yerusalem baru. Itu surga. Itu ceritanya ya. Next, kita hampir selesai. Jadi kesimpulannya, 3. Yesus segera akan datang kembali. Jadi kita harus betul-betul menantikan Yesus Kristus ya. Yang sekarang hidup dengan segala macam penderitaan, pasti kita akan menantikan. Tapi kita, kalau seseorang betul-betul hidup menikmati dunia ini ya, suka dengan dunia ini, senang dengan dunia ini, enggak menunggu kedatangan Yesus Kristus ya, maka segera datang. Itu pengakuan iman kita. Jadi tetap setia, hidup kudus dalam penderitaan sebagai mempelai perempuan. Kemudian yang kedua, pemulihan dunia dan alam semesta dari segala itu. Alam semesta juga penting ya. Alam semesta juga harus dipulihkan semuanya karena bumi baru, langit baru. Semua ini dipulihkan, dibebaskan dari dosa. Itu ciptaan baru. Kemudian kesimpulan yang paling penting itu ya, gereja Allah akhirnya akan menang. Sekarang mungkin gereja juga bisa, jemaat juga bisa ya. Kami juga sekarang mungkin banyak penderitaan, kesulitan. Gereja juga mungkin banyak, kekurangan banyak ya. Tapi walaupun menurut pandangan manusia mungkin tidak ada harga, tapi Tuhan tetap memelihara. Dan gereja akan mengalami kemenangan. Maka ya itu kesimpulannya, happy ending ya. Happy ending. Jadi kehidupan saudara ke depan seperti apa? Ya itulah terjadi. Saudara-saudara merasa akan menang, sukses, itu akan terjadi. Jadi gereja kita itu akan mengalami kemenangan. Luar biasa. Itu saja.